Kepala BNP 2 TKI tegas akan penjarakan calo TKI. Jakarta, BNP 2 TKI, Senin, 2 Februari 2015. Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid menjanjikan kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan BNP 2 TKI maupun BP 3 TKI di daerah yang berhasil menangkap dan memenjarakan calo TKI. Karena ulah calo TKI inilah yang mengakibatkan permasalahan TKI di luar negeri tak kunjung dapat diselesaikan. Pernyataan sekaligus janji Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid disampaikan pada pidato sambutan di depan peserta pelatihan identifikasi dan penanganan saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang yang diselenggarakan BNP 2 TKI bekerja sama dengan AYOM selama 2 hari di auditorium kantor BNP 2 TKI. Turut mendampingi Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid saat membuka pelatihan yakni Deputi Perlindungan Lisna Yuliani Pulungan, Deputi Penempatan Agustin Subiantoro, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistianingsih, Tenaga Profesional Bidang Pengawasan Program Dono Prasetyo, serta Direktur Pelayanan Pengaduan Muhammad Syafri merangkap PLT Direktur Pengamanan dan Pengawasan, dan beberapa pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan BNP 2 TKI. Nusron Wahid mengatakan bahwa 70-80% modus perdagangan orang atau human trafficking ke luar negeri itu acap kali terjadi pada penempatan calon TKI. Penempatan calon TKI dengan human trafficking itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama memindahkan atau mengirimkan orang bekerja ke luar negeri. Perbedaan keduanya sangatlah tipis. Sekitar 70-80% modus tindak pidana perdagangan orang itu menggunakan instrumen pengiriman tenaga kerja, baik pengiriman tenaga kerja yang legal maupun yang ilegal. Berdasarkan catatan yang ada, mempunyai kontribusi yang signifikan dan mengandung unsur-unsur adanya tindak pidana perdagangan. Nah, karena itu forum-forum semacam ini menjadi sangat penting untuk kita mempersiapkan generasi depan. Jangan sampai ada unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang itu makin melebar. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan di sini adalah mencegah, kemudian membendung, memberantas, dan kemudian menghukum, supaya misi peradaban bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar dan beradab dan mempunyai tingkat peradaban yang tinggi itu dihargai oleh bangsa lain. Saya melihat kalau kita bandingkan dengan model penempatan kita dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, memang ini beda-beda tipis. Proses mobilisasi perekrutan yang dilakukan oleh negara maupun oleh swasta yang dikasih izin oleh negara itu memang beda-beda tipis, karena ada perekrutan, ada mobilisasi secara paksa, terstruktur, sistematis dan masif. Di BNP 2 TKI jangan sekedar rutinitas untuk memeriksa dokumen, kemudian rutinitas untuk mengatur alur pengiriman orang, kemudian mengawasi. Tidak cukup dengan itu, tapi kita berkewajiban untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang dengan cara apa? Cara untuk membentuk sistem dan struktur sosial baru. Model penempatan tenaga kerja di Indonesia selamanya tetap akan ada unsur TPPU selama masih ada mekanisme dan mekanisme calo. Bagi teman-teman di BP 3 TKI, pokoknya yang bisa memenjarakan kita kasih kenaikan pangkat. Kalau belum masuk jangan untuk kita pangkat di sini kerja tahun. Kalau kita mau ciptakan struktur sosial baru. Nah, bagi teman anak buahnya Pak Sapri yang di perlindungan, jangan di pengaduan maupun di pengamanan, Pak Yapet, ya kita nggak mungkin
bisa naikin pangkat kalau bisa memenjarakan teman-teman yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Jadi benchmark kita adalah penjarakan mereka. Saya mohon model-model verifikasi semacam ini tidak berhenti di level BP3. Kalau perlu kita buat yang model semacam ini ke kepala desa dan perangkat desa yang itu menjadi kantong-kantong TKI. Nah karena itu kalau kita potong di bawah, saya yakin kalau di BP3 TKI dan BNP2 TKI setahun bisa memenjarakan 15 orang calon atau sponsor. Berubah tahun depan. Tidak akan ada TPP. Kita buat target. Tahun 2015 ini harus ada 15 orang sponsor masuk penjara. Memang masalah ini penting karena TPPU ini tidak hanya bagi mereka yang ilegal TPPU itu. Yang legal pun banyak yang menggunakan yang kena unsur TPPU. Contoh sederhana, dulu, atau sekarang setelah ada LTSP nanti, pemalsuan dokumen, pindah KTP ini kan TPPU juga, umur, dituliskan. Kemudian yang ketiga informasi yang nggak diberikan, sehingga akhirnya membuat mereka nggak dapat gaji, itu kan TPPU juga. Saya sudah pelajari selama hampir 2 bulan jadi kepala ini. Semua masalah ini yang membuat proses migrasi kita mahal, ujung-ujungnya itu adalah sponsor. Biaya BLK, biaya ini, biaya itu, semua itu ujung-ujungnya hanya bungkus untuk membayar sponsor. Kalau itu bisa teratasi, otomatis akan terkurangi beban-beban TKI dan insya Allah ke depan TKI akan lebih bermartabat, lebih sejahtera sehingga cita-citanya kita semua bahwa migrasi kita itu murah, aman, kerja nyaman di sana, kemudian pulang bahagia dan sejahtera bisa menjadi terlaksana kalau satu unsur saja calon itu bisa kita atasi. Acara pelatihan identifikasi dan penanganan saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang ini berlangsung selama 2 hari, Senin hingga Selasa 2-3 Februari 2015. Diikuti 35 peserta dari unsur personil di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan BNP2 TKI, serta personil perwakilan BP3 TKI dan staf di seluruh Indonesia.